Shalom Battle Teens, apa kabar semuanya? Senang sekali ya bisa ketemu lagi dengan kalian, walaupun masih tetap lewat online. Padahal kalau mengikuti keinginan hati, Tante sih sebetulnya kepinginnya kita dari Kedoya sudah bisa datang nih, main berkunjung ke Bandung dan temu kangen ya. Tapi kalau belum bisa ya nggak apa-apa, kita mungkin temu kangennya via chat dulu ya. Mungkin boleh diketik di chat, kirim tos online, peluk online, salam kangen-kangenan dulu. Ya. Terima kasih buat kesempatannya untuk boleh sharing lagi di Battle Teen, dan minggu ini kita akan mengangkat tema build up. Keren ya. Nah, build up yang kita akan bahas hari ini bukan build up tentang bagaimana membentuk perut supaya jadi six pack, tapi build up di sini adalah tentang bagaimana kita mengembangkan potensi. Sebelum kita sharing, yuk kita satukan hati dan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu kalau kami masih boleh memuji dan menyembah Engkau, Tuhan. Dan kalau sebentar nanti ini, Tuhan, kami akan sama-sama belajar firman-Mu. Kau mau urapi pemberitaan firman-Mu ini. Kau juga mau urapi hamba-Mu, Tuhan, supaya boleh menyampaikan apa yang jadi pesan-Mu buat setiap kami hari ini. Supaya boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, seperti tadi Tante sudah bilang ya, hari ini kita akan bahas tentang mengembangkan potensi. Kenapa menurut kalian yang namanya potensi harus dikembangkan? Ya, karena yang namanya potensi atau bakat atau talenta, kalau tidak diasah, kalau tidak dilatih, kalau nggak dikembangkan, dia tidak akan jadi apa-apa, nggak akan menghasilkan apa-apa. Ya, kalian tahu nggak arti kata potensi itu apa? Arti kata potensi menurut kamus adalah kemampuan yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan. Jadi ternyata yang namanya potensi, bakat, talenta itu baru berupa kemungkinan. Kalau tidak dikembangkan, dia nggak jadi apa-apa. Contoh, ya misalnya Tante bilang, wah si A itu kayaknya potensial banget deh jadi penyanyi. Apakah si A sudah jadi penyanyi? Belum. Kalau si A tidak mengasah potensinya dan talenta menyanyinya, mungkin si A tidak jadi penyanyi. Tapi kalau dia asah dan dia kembangkan, mungkin si A bisa jadi penyanyi yang handal. Nangkep ya sampai sini ya. Nah, jadi yang namanya potensi atau bakat itu harus kita kembangkan. Karena itu yang Tuhan inginkan. Itu yang sesuai dengan rencana Tuhan. God's plan for us is to increase. Rencana Tuhan untuk setiap kita anak-anaknya adalah untuk terus berkembang, bertumbuh, bertambah, makin sempurna seperti Dia yang menciptakan kita. Amin. Ya, rencana Tuhan buat kita itu adalah mengembangkan potensi kita. Begitu pentingnya mengembangkan talenta sampai Tuhan Yesus pernah menceritakan tentang perumpamaan tentang talenta di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Ya. Mungkin kalian semua sudah familiar dengan perikop itu. Diceritakan ada seorang tuan yang akan pergi ke luar negeri, lalu dia meninggalkan hartanya atau talentanya kepada 3 orang hambanya. Ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, dan ada yang dikasih 1 talenta. Ya kan? Kita lihat di sini ada hal penting yang kita bisa pelajari, bahwa semua 3-tiganya itu dikasih talenta. Berarti setiap kita sudah diberi talenta oleh Tuhan. Jadi tolong jangan ada yang berpikir bahwa aduh Tante kayaknya aku nggak punya bakat apa-apa, aku nggak punya potensi apa-apa untuk dikembangkan. Please jangan berpikir begitu, karena Tuhan nggak pernah loh menciptakan kita tanpa tujuan. Ya, cuman buat iseng gitu, buat menemuin bumi, buat ngabis-ngabisin oksigen, dan nambah-nambahin sampah plastik doang gitu. Aduh, sedih banget kalau hidup kayak gitu. Enggak guys ya, Tuhan menciptakan setiap kita pasti dengan tujuan, dan sudah dilengkapi dengan potensi dan talenta untuk dikembangkan. Terus di akhir cerita dari perumpamaan itu kita juga tahu bahwa Tuannya sangat senang waktu lihat hamba-hambanya setia pada perkara kecil dan mengembangkan talenta mereka bahkan berkali lipat. Ya kan, Tuannya memuji, baik sekali perbuatan kalian hambaku yang setia. Kau telah setia dalam perkara kecil, akan dipercaya dengan perkara dan tanggung jawab yang lebih besar. Ya, dan Tuannya marah pada hamba yang mengubur talentanya. Nggak diapa-apain, mubazir talenta kalau tidak dikembangkan. Karena itu siang ini ya, kita semua yang ada di Battle Teen, jangan ada yang membiarkan talenta kita terkubur sia-sia, apalagi tidak dikembangkan. Amin. Yang setuju boleh ketik di chat, yes, ready.
Amin, gitu. Setuju, boleh juga. Oke. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengembangkan potensi? Ada 2 poin. Yang pertama, cara mengembangkan potensi kita adalah know your potential. Kenali potensi kita. Logis kan? Ya, untuk bisa mengembangkan potensi kita, ya kita harus cari tahu apa potensi kita. Kalau kita nggak tahu apa potensi kita, gimana kita bisa mengembangkannya? Ya kan? Ya. Nah, tapi gimana caranya ya kita bisa tahu potensi kita? Ya kan? Cara terbaik untuk kita bisa tahu potensi kita itu apa adalah dengan kenali pencipta kita. Ya kan? Yaitu Tuhan. Ibarat semua produk atau barang gitu ya yang kita tahu itu kan ada yang bikin, ada pabriknya untuk kita bisa tahu oh barang ini gitu ya, keistimewaannya, keunggulannya, kekuatan dan kelemahannya apa. Yang paling ngerti adalah yang bikin kan, pabriknya. Nah, sama juga dengan kita. Yang paling tahu kemampuan kita, potensi kita, bakat yang sudah dititipkan kepada kita yang paling tahu adalah Tuhan. Jadi kita harus mendekat dan kenal sama Tuhan. Kenal Tuhan di sini tuh bukan cuma sekedar ibadah cuma seminggu sekali gitu ya, atau doa nanya sama Tuhan cuma kalau kita lagi ada perlunya kayak gini, lagi mau nanya bakat kita apa gitu baru nyamperin Tuhan. Bukan loh guys, ya. Tapi kenal Tuhan di sini adalah dengan maksudnya kita punya good relationship with God. Kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Karena saat kita membina hubungan yang dekat sama Tuhan, ya, kita bisa diberi hikmat, bahkan bisa dibukakan lewat berbagai cara. Tuhan bisa ngasih tahu bakat dan potensi kita lewat orang tua kita mungkin, lewat guru-guru pembimbing kita, lewat kakak-kakak leader mungkin di komunitas Battle Teen seperti ini. Ya, beberapa waktu yang lalu waktu Tante sempat sharing juga di Battle Teen yang temanya hobi waktu itu, kan Tante pernah cerita juga waktu itu. Dulu Tante belum ngerti, Tante nggak tahu bakat dan potensi Tante juga apa. Tapi puji Tuhan setelah bertobat, kenal Tuhan dan mendekat pada Tuhan, Tuhan yang membukakan. Ya kan, Tante sangat terbantu waktu itu dari teman-teman leader yang membantu mendoakan. Bahkan mereka yang ngasih input sama Tante. Evelyn kayaknya kamu sangat kuat dan bagus kayaknya kalau mencoba di hal yang desain gitu kan. Jadi akhirnya Tante memutuskan untuk mencoba. Ambil jurusan fashion design. Dan puji Tuhan memang ternyata itu bakat dan potensi yang Tuhan sudah titipkan kepada Tante untuk Tante kembangkan. Bahkan sampai saat ini. Ya, dan bukan hanya soal urusan jurusan kuliah saja guys. Tuhan bisa membukakan hal-hal karakter apa atau potensi apa yang kita miliki yang bisa terus kita asah dan kembangkan untuk boleh jadi berkat buat keluarga kita, buat sesama, buat komunitas, bahkan buat bangsa dan negara kita. Amin. Dan jujur sebenarnya di zaman ini buat kalian tuh sudah agak lebih gampang loh untuk cari tahu potensi kalian apa. Bukankah banyak sekarang tuh tes-tes gitu ya, tes minat bakat yang bisa dieksplor. Kalian coba deh cari tahu di situ. Ya kan, bahkan ada yang menarik itu kita bisa tahu oh personality-nya, MBTI gitu ya. Kalau persifatnya gini itu cocoknya profesinya atau potensinya atau bakatnya nanti apa gitu. Silahkan guys, dieksplor, cari tahu, doa, tanya sama Tuhan. Dan ada tip dari Tante gitu, ini kan sekarang lagi pandemi nih ya, semua serba online, kalian mungkin jarang ketemu manusia gitu, gereja pun ibadah online ya, jangan cuman sekedar ibadah online, shalom online, goodbye online, terus gak berinteraksi sama orang lain guys. Coba join kelompok kecil, join komsel, join SMK, ini sekarang ada kan, sedang berlangsung ya. Karena lewat interaksi seperti itu, leader-leader kalian, kakak-kakak pembina bisa kenal kalian, teman-teman kalian bisa saling tahu. Ya, bahkan mungkin nanti Tuhan bisa membukakan lewat mereka, oh kayaknya kamu punya kekuatan di sini. Ya, dan kalau di rumah juga terus tetap bina hubungan dan interaksi yang baik dengan keluarga. Ya, tetap interaksi dengan orang tua, guys. Ini ada curhatan dari mami-mami teen, ya. Pandemi ini, aduh Evelyn, anak-anak kita jadi malah tambah kecanduan, main game aja, kita nggak digubris. Jangan dong, ya. Ayo anggota Battle Teen, ya, tetap bina hubungan yang baik dengan orang tua kalian. Tawarkan bantuan. Ya, jangan segan untuk menawarkan bantuan. Kalian tahu, kadang-kadang saat kalian membantu papa mama, membantu saudara, ya, orang tua kalian tuh bisa dapat hikmat atau pencerahan gitu. Oh, ternyata anakku ini jago loh kalau bikin ini. Oh, ternyata anakku yang ini hebat loh dia kalau ngurusin hal-hal begini. Ya, akhirnya mungkin kalian bisa menemukan ada bakat yang terpendam di situ. Oke? Ya. Jadi tetap berinteraksi.
Nah, kita akan belajar hari ini dari satu tokoh Alkitab yang menurut Tante sudah mengembangkan potensinya dengan luar biasa. Bahkan dia memulainya dari saat usia seperti kalian, remaja. Siapa itu? Daud. Ya. Apa yang bisa kita tiru atau bisa kita pelajari dari Daud? Kita baca sama-sama ya. Dari 1 Samuel 17 ayat 28. 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Oh, Daud dimarahin tuh sama kakaknya ya. Kita bisa lihat di sini, hal yang kita bisa pelajari dari Daud adalah Daud setia pada perkara kecil. Ya kan tadi ayat yang kita baca, Daud dimarahin karena katanya, "Kepada siapa tuh kamu tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu?" Bukan puluhan atau ratusan loh guys. Daud itu tiap hari disuruh mengembalakan domba yang jumlahnya cuma 2 atau 3 ekor. Tapi kan kita tahu, Daud setia melakukannya. Daud mau melakukannya walaupun kelihatannya hal itu sepele, remeh-temeh. Kelihatannya hal kecil. Ya. Ini yang Tuhan inginkan. Klop dengan perumpamaan yang tadi kita baca di Matius. Ya. Tuhan senang saat lihat hamba-hambanya atau anak-anaknya setia pada perkara kecil. Segala potensi, segala bakat itu biasanya kita kembangkan ada awalnya. Ya. Langkah awal adalah mau mencoba. Mencoba itu termasuk step awal dari melakukan setia pada hal kecil. Kalau kita bahkan nggak mau mencoba terlebih dahulu, aduh, ya boro-boro potensinya bisa ketahuan atau berkembang seperti Daud. Kan Daud gitu, setia pada perkara kecil, mengembalakan domba. Akhirnya kita tahu Tuhan membukakan potensi-potensi yang luar biasa dari Daud. Saat mengembalakan domba, Daud ketemu binatang buas. Akhirnya dia melatih diri menjadi petarung yang hebat. Bahkan Daud bisa mempunyai senjata itu ya, menggunakan senjata ketapel untuk mengalahkan Goliat kelak. Ya kan, saat dia memulai dengan hal kecil, setia mengembalakan domba tiap hari, kita tahu Daud akhirnya dipercaya sama Tuhan mengembalakan pasukan. Ya toh, jadi pemimpin pasukan bahkan kelak menjadi raja. Saat Daud setia pada perkara kecil, mau mengembalakan domba yang 2-3 ekor, kita juga tahu Daud bisa terus mengasah kemampuannya main kecapi, menghasilkan mazmur, bernyanyi. Sampai sekarang pun kita kadang masih sering kan nyanyiin lagu pujian yang terinspirasi dari mazmur Daud. Luar biasa bukan? Dari hal kecil. Jadi kalau misalnya nih, kalian ada kakak leader yang ngasih tahu kalian, ya, yang minta sama kalian, "Yuk, kayaknya kamu bisa deh bantuin jadi WL di Komsel. Anggotanya cuma 4-5 orang kok, tenang gitu. Coba yuk, coba guys. Jangan tolak dulu, jangan langsung gak mau. Ya. Atau jangan sebaliknya, menganggap remeh. Kak, kayaknya bakatku bukan jadi WL di Komsel yang cuma 4-5 orang. Bakatku adalah menjadi WL di ibadah yang ribuan jemaatnya." Jangan gitu juga, my darling. Ya, yang namanya kalau leader bisa minta kalian jadi WL, tandanya dia sudah lihat memang ada potensi untuk itu. Tapi kan harus diasah dulu, dikembangkan dulu, diuji dulu karakternya gitu. Oke? Dan jangan bosenan ya. Kadang-kadang tante tuh ngelihat ada yang potensinya orang nggak bisa berkembang karena bosenan. Baru sebentar jadi sini di tim musik. Nanti sebentar, oh aku mau melatih hobi masak. Sebentar nanti, aku mau pindah ke departemen Battle Kids gitu. Karena kayaknya aku suka anak kecil gitu. Bulan depan pindah lagi kemana? Ya kapan mau berkembangnya kalau pindah-pindah terus? Ya, untuk pertama-tama mungkin nggak apa-apa. Explore berbagai macam hal sekaligus. Tapi setelah itu mulai fokus ke beberapa hal dan tekuni. Kalau tidak ditekuni, ya nggak bisa. Ya, oke. Apa lagi yang kita bisa pelajari dari Daud? Kita baca lagi dari 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Ya, hebat banget ya Daud ya. Kita kalau lihat singa atau beruang kan, panik gitu ya. Daud mengejar, menangkap, menghajar, membunuh gitu. Tapi kan kita tahu nggak mungkin lah
Hari pertama Daud mengembalakan domba langsung dia bisa menghadapi singa dan beruang seperti itu. Ya, tapi ayat yang baru saja kita baca itu menunjukkan kepada kita bahwa Daud orang yang rajin berlatih. Nggak mungkin guys tiba-tiba dia ngembalain domba, ada singa, ada beruang gitu ya, terus langsung jago seperti itu, bahkan tahu tuh titik lemahnya si singa gitu kan, tarik janggutnya gitu. Pasti itu berasal dari latihan setiap hari, latihan menggunakan ketapelnya. Mungkin pertama dilempar meleset, mungkin kurang cepat pukul lemparannya sehingga kayaknya jatuhnya singanya di sono, batunya jatuhnya di sini gitu ya, di depan dia. Tapi karena Daud latihan terus, akhirnya dia menjadi sangat ahli menggunakan senjatanya. Ya, Daud menjadi seorang yang sangat skillful. Kalian tahu, senjata yang digunakan Daud, ketapel itu bukan senjata mainan loh guys. Terus Daud tuh bego banget gitu ya, cuman ngandelin pertolongan Tuhan gitu kan semata-mata dan dia nggak bisa gitu. Betul, pertempuran di tangan Tuhan, 100% kemenangan dari Tuhan, tapi kan Tuhan juga lihat Daud ini orang yang mau latihan nggak? Sudah siap belum dia untuk dimunculkan sama Tuhan, untuk diberi kesempatan melawan Goliat? Karena Daud sudah melatihnya setiap hari, kesempatan itu diberikan sama Tuhan. Betul? Ya, slinger atau ketapel di tangan seorang yang ahli itu ternyata senjata yang sangat mematikan, guys. Ya, kalau kalian nanti iseng boleh selesai ibadah coba cek di Google ya. Ternyata slinger itu ada pemegang rekor dunianya. Bahkan Tante pernah baca kalau nggak salah pemegang rekor dunia dari ketapel ya atau slinger itu kecepatannya adalah 165 km per jam. Itu kayak kita ngebut di jalan tol, ya kan? Dan ternyata kecepatan sedemikian rupa itu setara dengan kecepatan pistol kaliber 45 saat menembakkan peluru. Wow, ya kan? Kalau saat itu kita ikut menyaksikan pertarungan antara Goliat lawan Daud. Goliat memang besar, tapi senjata Goliat apa guys? Pedang dan lembing. Dan Goliat itu masuknya kategori pasukan atau prajurit infanteri. Bertarungnya harus jarak dekat, pakai pedang atau lembing, ya kan? Daud senjatanya ketapel atau slinger. Dia masuknya kategori prajurit, bagian bersama para pemanah, archer, bisa nembak jarak jauh. Jadi kalau saat itu kita menyaksikan Goliat bawa pedang dan lembing, Daud bawa slinger yang dia sudah latih. Jadi kemampuannya hampir sama dengan pistol. Ya, menang mana kira-kira guys? Tombak, pedang, lembing, atau pistol? Ketik di chat menurut kalian. Ya, jadi jangan salah, jangan kita bermalas untuk berlatih. Ada kalimat yang terkenal bukan? Practices makes perfect. Latihan akan bikin hasil yang sempurna. Ya, nah jangan kalian menjadi terbebani dengan kata sempurna. Tante beri tip di sini gitu. Mungkin ada beberapa dari antara kalian ya yang sedang mengembangkan potensi dan talentanya. Terus rasa aduh saya udah latihan terus loh tante, tapi kayaknya kok nggak sempurna terus gitu. Jangan terbebani dengan kata sempurna guys. Coba diganti dulu kalimatnya ya. Yang penting practices makes progress. Latihan supaya menghasilkan kemajuan seperti Daud. Daud kan pasti tuh latihan terus setiap hari sampai makin hebat. Ya toh? Contoh misalnya kalian lagi mengembangkan bakat, misalnya bermusik kalian gitu ya, lagi latihan gitar gitu kan. Terus kalian pengen nih main lagu dari gitaris terkenal misalnya gitu, yang kalau main gitar elektrik sampai gitu kan ya. Nah terus kalian latihan coba pakai lagu dia gitu kan. Aduh tiap kali main ya salahnya 30 kali, ya ampun gitu. Tenang guys, jangan nyerah dulu. Ya, latih lagi besok. Siapa tahu besok salahnya cuma 20 kali. Ya kan? Latih lagi lusa. Siapa tahu salahnya jadi cuma 15 kali. Ya, dan seterusnya sampai salahnya tinggal 1, akhirnya sempurna. Ya, jangan habis main kok salah 10 kali, minggu depan kok salah 50 kali. Jangan-jangan salah metode, salah latihan itu namanya. Ya. Oke, jadi kita harus pelajari dari Daud. Latih, rajin, jangan males. Ya, apalagi yang kita bisa pelajari dari Daud? Yuk kita baca lagi 1 Samuel 17 ayat 37. Ya, pula kata Daud,
Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, hal apa yang kita bisa pelajari lagi dari Daud di sini? Daud adalah orang yang mau berjuang. Kenapa Tante bisa bilang begitu? Kan ayatnya yang tadi kita baca itu kan katanya Daud nih lagi ngomong nih sama Raja Saul ya. Waktu Daud mau menghadapi Goliat, kan Saul takutnya, aduh kamu kecil, dia besar gitu, nanti kamu kalah gitu kan. Tapi Daud kan malah menentangkan Saul tuh. Dia bilang, tenang Raja ya, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Kalau Daud ngomong, Tuhan tuh pernah melepaskan Daud loh, beberapa kali dari cakar singa dan cakar beruang. Berarti Daud pernah ngalamin kan, dicengkeram sama singa, sama beruang, betul? Tapi kan Daud nggak kapok, nggak nyerah. Kita nggak pernah baca ayatnya kan dia nangis-nangis sama papahnya atau kakak-kakaknya, nggak mau ngembalain domba lagi, ngeri ketemu singa sama beruang, enggak kan? Ya toh, dan ayatnya juga nggak bilang bahwa Daud tuh nggak pernah ngalamin bahaya seperti itu. Ya, walaupun dia sudah mencoba, dia sudah berlatih, tapi berarti kan kadang rintangan atau kegagalan bisa terjadi. Mungkin saja waktu dia pertama ngelempar gitu ya, pakai ketapel ke singa atau beruang, mungkin masih meleset, sehingga akhirnya si singa atau beruang masih sempat mencengkeram Daud. Tapi kan kuncinya di sini adalah Daud mau bangkit dan berjuang bersama Tuhan, dan Tuhan yang melepaskan. Tapi kalau kita berhenti dan nggak berjuang, ya Tuhan mau melepaskan apa? Mungkin kitanya udah mandek duluan. Oke? Jadi jangan gampang menyerah. Ya toh? Jangan manja, jangan minta apa-apa langsung mudah. Ayat yang kita baca tadi kan Daud bilang sama Saul, ayatnya kan nggak bilang bahwa, Raja tahu nggak, kalau saya ketemu sama singa atau beruangnya, sama Tuhan saya tuh, singa dirubah jadi Hello Kitty, dan beruang dirubah jadi Winnie the Pooh. Karena ayatnya nggak bilang gitu. Jadi jangan minta segala sesuatu mudah. Ya, pasti ada perjuangan yang harus kita lakukan. Tujuan Tuhan mengizinkan itu bukan karena Tuhan nggak sayang sama kita, tapi supaya kita bisa kuat, kita bisa menghasilkan potensi dan talenta dan mengasah karya-karya lebih baik lagi ke depan. Ya, beberapa waktu yang lalu Tante lagi beres-beres album foto, kan kalau dulu tuh foto kan bukan digital, tapi benar-benar foto yang dicetak gitu. Nah, kemarin lagi beres-beres, ketemu tuh foto-foto baju bikinan Tante dari beberapa tahun yang lalu gitu ya. Terus Tante sendiri waktu lihat sampai kaget gitu. Ya ampun, baju bikinan saya ternyata dulu kok jelek ya. Gitu, maksudnya kalau dibandingkan dengan sekarang gitu ya. Sekarang pun belum sempurna, Tante masih belajar terus. Tapi maksudnya kalau dibandingkan dengan sekarang jauh lebih baik bikinnya dibanding foto-foto yang dulu ketemu itu. Tante sampai kasih lihat ke anak-anak Tante gitu, ke Jenny sekarang. Ya ampun, dulu mama bikin baju kayak gini ya, jelek-jelek banget. Pantesan ya dulu suka dimarahin gitu kan, suka diomelin klien, pernah dimaki-maki malah sampai nangis gitu kan. Ya, tapi sekarang kalau Tante renungkan, terima kasih Tuhan kau izinkan. Ada kritik, ada cambukan, ada orang-orang yang marahin Tante begitu kan. Kalau dari dulu enak-enak terus gitu, semuanya langsung memuji, aduh bagus ya bajunya gini. Mungkin sampai sekarang, bulan Agustus tahun 2021, baju bikinan Tante yang masih tetap mungkin seperti foto-foto itu kemarin. Betul? Tapi saat kita mau bangkit, belajar dari salah kita kemarin apa ya? Oke, coba lagi, berjuang lagi. Masih gagal lagi, bangkit lagi, coba. Salahnya di mana? Benerin lagi, berjuang lagi. Jangan gampang putus asa, guys. Ya, itu rahasia untuk mengembangkan potensi. Jadi kalau misalnya kayak tadi tuh, leader menyuruh kalian jadi WL gitu, terus ternyata waktu kalian nyoba jadi WL, aduh, kalian rasa berat banget. Kak, aku kapok, Kak, trauma 7 turunan gitu ya. Karena kayaknya jemaat bukan terangkat hatinya, tapi terjatuhkan hatinya. Itu gara-gara aku jadi WL. Jangan putus asa dulu, guys. Ya, mau bangkit dan berjuang. Dulu Tante juga gitu, waktu pertama disuruh jadi WL ya, itu juga kadang tuh rasa ada pernah gitu kan, aduh rasa gagal banget gitu. Tapi ayo dong, kita berdoa, mendekat sama Tuhan. Kita tahu bahwa rencana Tuhan tadi, untuk kita selalu increase, untuk selalu berkembang. Ya, oke? Nah, kita lanjut sekarang. Bagaimana cara kita mengembangkan potensi? Poin yang kedua. Masih ingat tadi poin yang pertama? Ya,
Poin yang pertama adalah kenali potensi kita dengan cara kenal Tuhan. Ya, kemudian kita tiru dari Daud. Kita setia pada perkara kecil, kita rajin berlatih, dan mau berjuang. Oke, poin yang kedua, gimana caranya kita bisa mengembangkan potensi kita? Know your purpose. Kenali tujuan kita. Untuk apa sih kita mengembangkan potensi ini? Untuk apa sih kita mengembangkan talenta ini? Ya, ibarat perwakilan dari sebuah negara atau kerajaan, guys. Kalau tujuan kita seiring sejalan dengan tujuan dari sang raja atau sang pemimpin negara, pasti potensi kita di backup, pasti jalan kita dibukakan, didukung sama yang mempunyai kerajaan. Betul? Nah, kita ini kan perwakilan kerajaan sorga. Jadi saat kita mau memilih mengembangkan potensi, ya kita sinkronkan dong, kita selaraskan dong dengan tujuan dari pemilik kerajaan sorga. Ya, ini cocok nggak ini? Kira-kira kalau saya mengembangkan talenta ini, hati Tuhan disenangkan nggak ya? Iya toh? Daud sangat tahu tujuannya. Kita baca 1 Samuel 17 ayat 47. Ya, ini tujuan Daud, dia mau maju melawan Goliat. Ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Lihat, tujuan Daud jelas. Ya, dia maju melawan Goliat bukan supaya biar ngetop, biar supaya viral gitu ya, biar trending di Twitter, masuk Line Today gitu. Bukan, guys. Tapi ini tujuannya. Supaya segenap jemaah, supaya banyak orang tahu bahwa ada Tuhan yang sanggup menyelamatkan. Nah, jadi kalau alasan kita mengembangkan potensi, tujuan kita mengembangkan potensi itu selaras dengan tujuan Tuhan, pasti ya potensi kita akan bisa berkembang. Nanti nggak tahu, mungkin ada yang saat ini sedang bergumul, ngerasa kok rasanya muter-muter aja ya, nggak menghasilkan apa-apa, kok kayaknya nggak jadi apa-apa nih bakat gue gitu ya. Coba refocus, sinkronkan lagi coba tujuan hidup kita, tujuan kita mengembangkan talenta dan potensi kita. Ya, apakah sudah selaras dengan tujuan yang Tuhan mau buat kita? Kalau sudah sinkron, pastilah di backup. Tante tutup dengan kesaksian hidup. Tante dulu juga pernah sharing waktu yang tema hobi itu. Dulu Tante waktu belum tahu gitu ya tujuan hidupnya, karena belum kenal Tuhan juga gitu. Tante pernah punya cita-cita ingin jadi dancer atau penari. Jangan salah ya, nggak salah loh punya bakat menari atau mau jadi dancer gitu ya, itu nggak dosa. Bagus banget, silakan asah. Kalau tujuannya untuk memuliakan Tuhan seperti Daud. Ya, tapi Tante dulu mengasah bakat dan talenta menari Tante untuk tujuan yang salah. Ya, Tante kan pernah cerita juga, Tante dulu sering bentrok sama papa Tante, jadi nggak betah di rumah. Akhirnya mengasah bakat menari itu untuk pelarian, ya, buat jadi alasan. Tiap hari tuh ngendon di studio tari, gitu kan, sering tampil pentas lomba. Ya. Dan kalau lomba dance seperti itu dulu tuh karena di diskotik seringnya ya malam hari malah menjelang subuh. Ya pastilah tambah ya, bukan jadi berkat. Waktu talenta itu dikembangkan bukan jadi berkat. Malah kayaknya rasanya suasana rumah jadi malah tambah jadi kayak neraka. Karena tujuannya nggak selaras sama tujuan Tuhan. Oke? Sebentar ini mungkin Tante akan tampilkan sedikit foto dari masa lalu Tante, foto aib gitu ya. Sebenarnya jarang loh Tante mau ngasih lihat foto gini gitu ya, cuman untuk Little Teen tersayang deh, Tante rela gitu ya. Karena kelihatannya kalian juga doyan lihat foto-foto masa lalu ya. Kan dulu pernah ada tuh foto Sti, foto Jere, foto Yoyo ya, masih imut-imut gitu ya. Udah ini Tante kasih lihat untuk menghibur kalian gitu ya. Boleh ditampilkan mungkin fotonya. Nah, kalau kalian lihat tuh ya, ada gadis yang cemberut, itu adalah foto Tante dari sekitar 2000 tahun yang lalu ya. Itu waktu itu Tante lagi di backstage atau belakang panggung dari sebuah diskotik yang terkenal di Bandung. Sekarang sih udah tutup diskotiknya ya. Itu mau tampil tuh, mau pentas.
Kenapa tapi kok wajahnya cemberut padahal tante sedang melakukan yang tante pikir tante senang gitu ya, tante pikir tante berbakat untuk itu. Ya wajahnya cemberut karena udah tahu, aduh ini udah malam ya, pulangnya ntar menjelang subuh, pasti begitu pulang langsung perang dunia ketiga dimulai, berantem lagi nih gitu kan sama papa atau sama mama gitu. Waduh udah gak seneng banget, jadilah gitu cemberut. Tapi puji Tuhan, setelah tante bertobat, kenal Tuhan, dan Tuhan menunjukkan potensi dan bakat yang harus tante asah. Tuhan yang membukakan jalan-jalannya. Ya, foto-foto yang berikutnya tante kasih lihat ini di sini bukan buat pamer guys, tapi untuk menyemangati kalian. Kalau kalian mungkin ada yang masih bingung saat ini, ya ngerasa masih nggak tahu apa sih bakat dan potensinya, you're not alone. Tante pun dulu pernah bingung, ya kan, saat nggak tahu tujuan hidupnya apa. Bangun tidur aja dulu nggak tahu, aduh kok mau ngapainnya sama hidup gua gitu. Tapi begitu kita kenal Tuhan, begitu kita selaraskan tujuan kita dengan Tuhan, ya, dan kita asah kemampuan, talenta, potensi yang nilai-nilainya tuh seiring sejalan dengan raja kita. Pastilah jadi sesuatu, pastilah jadi berkat, talenta dan potensi yang kita lakukan. Oke? Jadi jangan menyerah dulu guys, ya, tahu ya. Jadi di sini ya ada tip buat kalian. Mungkin kalian ngerasa, aduh padahal saya ngerasa berbakat loh. Kalau misalnya ngulik ini gitu ya, IT atau apa. Nah, kalian kembangkan dong sesuatu yang bagus gitu. Jangan sampai nilainya nggak seiring sejalan dengan nilai kerajaan sorga. Oh, kalian mau jadi hacker misalnya gitu, mau meretas sistem keamanan dari bank tertentu gitu kan. Aduh guys, itu udah pasti nggak di backup lah kalau kayak gitu sama Tuhan gitu kan. Atau mungkin ada yang kalian ngerasa gitu kan, wah aku kayaknya berbakat nih kalau bikin konten-konten gitu ya buat di-upload di sosmed, karena begitu aku bikin konten menarik tuh teman-teman langsung pada kepoin, langsung nge-like gitu. Apa aku bikin konten akun gosip ya, itu bikin lambe battle menyanyi lambe sebelah gitu, isinya ngejulitin leader dan hamba Tuhan. Please jangan guys, percayalah tidak akan berkembang kemana-mana itu kalau kalian kembangkan talenta model begitu, karena tujuannya nilai-nilainya nggak seiring sejalan dengan kerajaan surga, dengan Tuhan kita. Oke, nangkep ya sampai sini ya. Jadi kesaksian tadi yang tante berikan dan poin-poin yang kita pelajari tadi itu semuanya adalah untuk satu tujuan, memuliakan nama Tuhan. Ya, ingat ya tadi bagaimana cara mengembangkan potensi? Know your potential, kenali potensi kita dengan cara mengenali pencipta kita. Ya, lalu kita latih diri kita seperti Daud yang tadi kita sudah pelajari tip-tipnya. Yang kedua adalah know your purpose. Oke, kenali tujuan kita saat kita melangkah dan memilih talenta mana yang harus kita asah dan kita kembangkan. Ya, dan tutup dengan satu quote yang sangat bagus tentang talenta. Your talent is God's gift to you. What you do with it is your gift back to God. Talenta kita adalah pemberian Tuhan kepada kita. Tapi apa yang kita lakukan dengan talenta dan potensi kita, itu adalah pemberian kita kembali kepada Tuhan. Jadi, buat semua yang sudah mendengarkan sharing ini, selamat mencari tahu potensi kalian. Kalau kalian sudah tahu, bagus, terus asah, terus kembangkan. Ya, selamat mengembangkan potensi kalian dan selamat menggunakan potensi kalian untuk memuliakan nama Tuhan kita. Amin. Ya, kita tutup di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Kalau kami masih boleh Tuhan belajar dari pesan-Mu Tuhan, dan mengerti Tuhan bahwa rencana-Mu untuk kami adalah kami terus bertambah, terus berkembang, bahkan mengembangkan potensi dan talenta kami Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Hamba-Mu saat ini berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak Tuhan dari Battle Team Tuhan, yang mendengar sharing ini Tuhan, supaya kami boleh mau Tuhan, mencari tahu potensi kami, dan tidak membiarkan yang mubazir, tapi mau terus mengasahnya, mau terus mengembangkannya, dan mau menggunakannya untuk memuliakan nama-Mu. Bahkan kami berdoa Tuhan, Kau memunculkan Tuhan pahlawan-pahlawan seperti Daud dari komunitas ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan hidup kami ke depan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Beracaralah dan teruskan rencana-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Jangan bingung ya guys, kalau masih ada yang butuh bantuan, mungkin kalian perlu didoakan, bisa klik tombol di bawah ini, ada tombol permohonan doa, silakan diklik, nanti ada tim pastoral atau leader yang bisa melayani kalian dan berdoa bersama kalian. Ya, oke, God bless you all, sampai ketemu lagi. Shalom, bye.